Namaku Nadia. Aku istri sah, tapi justru aku yang ditampar di depan pelakor dan keluarganya. Hari itu, kesabaranku berakhir. Kini giliranku berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk tidak pernah diinjak lagi. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Aku masih ingat hari-hari pertama setelah akad itu, betapa hangatnya cinta Raka padaku. Tangannya selalu menggenggam jemariku erat setiap kali kami berjalan berdua, seolah-olah dunia ini hanya milik kami. Dia lelaki yang kucintai sepenuh hati, lelaki yang kukira akan selalu melindungiku, memelukku ketika dunia terasa sempit. Tapi kini, genggaman itu sudah lama terlepas, dan aku tak tahu sejak kapan dia mulai menjauh. Namaku Nadia. Aku wanita biasa, pekerja keras, dan bukan tipe yang suka menggantungkan hidup pada orang lain. Sejak sebelum menikah, aku sudah terbiasa menghidupi diriku sendiri. Aku bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan swasta. Hidupku tidak mewah, tapi cukup. Aku belajar dari ibuku, seorang janda tangguh, bahwa perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan saat Raka datang melamarku, aku merasa telah menemukan rumah baru. Dia bukan hanya tampan, tapi juga hangat dan penuh visi. Raka adalah pria ambisius. Ia punya mimpi besar membangun usaha properti. Ketika kami menikah, dia belum punya apa-apa kecuali semangat dan ide besar. Aku percaya padanya. Dan karena cinta itu, aku tak ragu mengalihkan sebagian besar tabungan dan gaji bulanan untuk membantunya merintis usaha. Bahkan mobil pertamaku, kujual demi tambahan modal. Saat itu, aku bahagia bisa menjadi bagian dari perjuangan suamiku. Bulan-bulan pertama pernikahan kami begitu indah. Raka selalu pulang tepat waktu. Kami sering makan malam berdua sambil berdiskusi tentang impian. Dia suka mengecup keningku sebelum tidur, dan tak pernah lupa mengucapkan, "Terima kasih," setiap kali kubantu pekerjaan rumah. Dia membuatku merasa dihargai. Tapi semua itu berubah perlahan. Sangat perlahan. Seperti air yang awalnya hangat tapi tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk. Aku tidak sadar sejak kapan Raka berhenti pulang tepat waktu. Awalnya dia bilang lembur, "Ada proyek baru." Aku percaya. Lalu dia mulai jarang menyentuhku, bahkan menatapku pun seperti hanya sekilas lewat. Wajah yang dulu penuh cinta kini hanya datar. Sibuk menatap layar ponsel saat kami makan malam yang makin jarang kami lakukan bersama. Aku mencoba berpikir positif. Aku bilang pada diriku sendiri, dia sedang stres. Mungkin pekerjaannya terlalu berat. Tapi entah kenapa, hatiku mulai merasa kosong. Rumah kami yang dulu penuh canda kini hening. Bahkan suara sendok menyentuh piring pun terdengar begitu nyaring. Pernah suatu malam, aku memasak makanan kesukaannya, sambal udang pete dengan nasi hangat dan tumis kangkung. Aku menunggu sampai hampir tengah malam. Tapi Raka pulang dengan wajah lelah dan bau parfum perempuan di bajunya. Saat kutanya, dia marah. "Kamu tuh terlalu banyak curiga." "Aku kerja, bukan main," katanya, membanting tas ke sofa. Aku terdiam. Tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Tapi malam itu aku menangis dalam diam, di dapur, sendirian. Aku mulai tidur lebih dulu karena tahu dia akan pulang larut. Tapi bahkan ketika dia pulang, dia tak pernah menyentuhku. Tak ada lagi pelukan hangat. Tak ada lagi kening yang dicium. Yang tersisa hanyalah punggungnya yang selalu menghadapku. Pagi-pagi aku tetap membuatkan sarapan, meskipun tak pernah disentuh. Aku menyetrika bajunya, menyiapkan kopi, dan memastikan dasinya tergantung rapi di belakang pintu. Aku masih berusaha menjadi istri yang baik, berharap Raka menyadari perubahan ini dan kembali padaku. Tapi setiap harapan yang kupanjatkan justru dijawab dengan kenyataan yang semakin menyakitkan. Bahkan suaraku mulai tak terdengar di telinganya. Aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Ada, tapi tak dianggap. Bernapas, tapi tak dilihat. Suatu malam,
Aku duduk di ruang tamu sambil menatap bingkai foto pernikahan kami. Aku tak tahu lagi siapa pria dalam gambar itu. Dia begitu berbeda dari Raka yang kutemui setiap hari. Aku bertanya-tanya, apa yang salah dariku? Apa aku terlalu membosankan? Apa aku terlalu sibuk bekerja? Atau, sudah ada perempuan lain yang mencuri hatinya? Pikiran itu seperti pisau kecil yang terus mengiris pelan. Tapi aku menahannya. Aku menolak untuk percaya. Aku masih ingin mempercayai bahwa ini hanya fase. Bahwa Raka hanya lelah. Bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa cinta kami masih ada. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku mulai kehilangan suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku mulai terbiasa mendengar suara kunci rumah berputar pada pukul 2 atau 3 dini hari. Suara langkah kaki Raka tak lagi membuatku tenang. Yang kurasakan justru cemas dan sesak. Setiap kali pintu terbuka, aku memaksakan mata untuk tetap terpejam, seolah tidurku terlalu nyenyak untuk terusik. Padahal sebenarnya, aku sudah menunggu semalaman. Menunggu Raka pulang. Menunggu penjelasan. Tapi ia tak pernah memberikannya. Raka mulai sulit disentuh. Bahkan sekadar menyentuh tangannya saat kami duduk berdampingan di sofa pun, ia menghindar. Ia berdalih sedang banyak pikiran, pekerjaannya berat, klien rewel, proyek belum cair. Tapi tubuh dan sikapnya menolak didekati. Bahkan untuk sekadar menjawab, bagaimana harimu? Ia malas. Yang keluar hanya dengusan atau tatapan lelah yang seolah menyalahkanku atas semua yang terjadi di hidupnya. Puncaknya terjadi saat aku mencuci baju-bajunya seperti biasa. Aku menemukan noda lipstik merah di kerah kemeja putihnya. Warnanya mencolok, samar, tapi cukup jelas bagi mataku yang sudah terlatih mengurus segala kebutuhannya selama bertahun-tahun. Tanganku gemetar saat memegang kain itu. Dada terasa seperti dicekik. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin itu tumpahan saus. Tapi siapa yang makan saus sampai menempel di kerah bagian dalam? Tidak masuk akal. Saat malam tiba dan Raka pulang, aku menanyakan hal itu dengan nada selembut mungkin. Mas, aku tadi nyuci baju dan ada bekas lipstik di kerah baju yang Mas pakai hari Selasa. Itu bekas siapa? Raka mendengus, berdiri dari sofa, dan menatapku dengan mata penuh kemarahan. Kamu nuduh aku selingkuh. Suaranya meninggi. Nggak ada perempuan lain yang bisa nerima aku kerja sampai malam begini kecuali kamu. Aku capek, Nat. Aku kerja banting tulang, pulang malah disambut tuduhan. Aku tercekat. Aku cuma tanya, Mas, aku nggak nuduh. Tapi dia membanting gelas yang baru saja kuletakkan di meja. Udah. Jangan sok jadi istri paling tahu segalanya. Kamu tuh nggak tahu gimana kerasnya dunia luar. Urusin rumah aja susah. Apalagi urusin kerjaan kayak aku. Setelah malam itu, dia makin sering marah, makin dingin, dan makin jauh. Bahkan di meja makan pun ia mulai berkata kasar. Masak kamu selalu hambar. Nat, kayak kamu, nggak ada rasanya. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku terdiam. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena aku terlalu hancur untuk berkata-kata. Beberapa hari kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat dadaku terasa nyaris meledak. Saat menunggu jemputan di depan kantor, salah satu rekan kerja Raka, Mas Ferry, menghampiriku. Ia seperti ragu ingin bicara, tapi akhirnya memberanikan diri. Mbak Nadia, saya minta maaf kalau ini lancang. Tapi saya cuma mau kasih tahu. Raka akhir-akhir ini sering keluar kota bareng Tari. Dulu mereka sempat dekat, kan? Jantungku seperti berhenti berdetak. Nama itu, Tari, adalah bayang masa lalu yang pernah Raka ceritakan sendiri saat kami masih pacaran. Wanita yang katanya dia tinggalkan karena lebih memilih aku. Katanya dulu Tari hanya suka bersenang-senang dan tidak mendukung ambisinya. Tapi sekarang, mereka kembali dekat? Keluar kota berdua? Aku pulang dengan pikiran kacau. Di dalam kamar, aku duduk diam, memandangi ponselku. Ingin rasanya membuka sosial media Raka. Tapi kami sudah lama tidak saling follow lagi. Ingin rasanya menggeledah ponselnya. Tapi sejak 2 bulan lalu ia memasang sidik jari dan password ganda. Bahkan aku tak tahu lagi kode akses ke laptopnya.
padahal dulu kami selalu terbuka. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Mungkinkah aku terlalu biasa? Mungkin Tari lebih cantik, lebih menarik? Apa aku sudah kehilangan pesona sebagai istri? Tapi di sisi lain, aku juga marah. Aku marah karena aku yang dulu berdiri di samping Raka saat ia belum punya apa-apa. Aku marah karena aku yang dulu menjual mobil, mengorbankan liburan, dan menahan lapar agar ia bisa mewujudkan mimpinya. Malam-malamku jadi semakin panjang. Aku menangis dalam diam, di kamar mandi, di dapur, bahkan di balik lemari saat Raka sedang menonton TV. Aku menangis bukan karena aku lemah, tapi karena aku kehilangan arah. Aku tidak tahu harus bertahan atau melepaskan. Setiap kali kulihat cermin, aku tak lagi melihat Nadia yang ceria dan mandiri. Aku melihat perempuan yang kelelahan karena mencintai orang yang tak lagi mencintainya. Tapi meski semua tanda-tanda sudah jelas, aku masih mencoba bertahan. Masih menyiapkan sarapan, masih menyapa Raka tiap pagi, masih mencium tangannya meskipun ia menariknya cepat-cepat. Aku tak tahu kenapa aku masih berharap. Mungkin karena aku mencintainya terlalu dalam, atau karena aku takut sendirian. Atau mungkin karena aku terlalu bodoh untuk mengakui bahwa cinta ini telah mati perlahan. Yang pasti, malam-malam di rumah kami kini hanya diisi dua orang asing yang tak lagi saling berbicara. Dan di balik dinding-dinding itu, ada seorang perempuan yang mencoba bertahan dalam kesepian yang memekakan. Hujan turun malam itu. Rintiknya jatuh pelan di kaca mobil yang kusetir sendiri. Rasanya seperti mengiringi isi dadaku yang penuh tanya. Sudah 3 hari Raka tak pulang. Alasannya selalu sama. Urusan bisnis keluar kota, klien penting, tender besar. Tapi aku tahu betul, cara bicaranya sudah tak sama lagi. Dingin, terburu-buru, dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa tidur. Di kepalaku, bayangan tentang Tari masih menggantung sejak peringatan dari Mas Ferry. Nama itu kembali menghantui hidupku. Dulu, hanya sebuah kenangan masa lalu Raka. Tapi sekarang, dia hadir kembali. Dan mungkin, tidak hanya sebagai bayang-bayang. Entah dorongan dari mana, aku keluar malam itu. Mobil Raka tidak ada di garasi. Dan aku punya feeling yang kuat. Dia tidak sedang bekerja. Aku mengikuti instingku, menyusuri jalanan kota yang basah, menuju tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih pacaran. Restoran kecil di pinggir danau kota, tempat kami merayakan ulang tahunku yang ke-26. Aku hanya ingin memastikan. Atau, mungkin hatiku memang ingin disakiti agar aku benar-benar percaya. Dan di sanalah mereka. Di balik jendela kaca restoran yang remang-remang itu, aku melihat Raka. Duduk bersisian dengan seorang perempuan yang sangat kukenal meski sudah bertahun-tahun tak melihatnya. Tari. Rambutnya kini lebih panjang, bergelombang rapi, bibir merah menyala, dan kulitnya yang putih semakin terang oleh cahaya lilin di atas meja. Mereka tertawa. Raka menyuapkan potongan cake ke mulut Tari dengan manja, sesuatu yang bahkan sudah lama sekali tidak dia lakukan padaku. Tari menggenggam tangan Raka dengan genit, dan Raka tak menarik tangannya. Wajah mereka dekat. Terlalu dekat untuk dua orang yang hanya rekan bisnis. Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Aku hanya duduk di dalam mobil, tubuhku membeku. Butuh waktu beberapa menit sebelum aku akhirnya turun dan melangkah masuk ke restoran itu. Langkahku mantap, tapi hatiku koyak. Mas Raka. Suaraku terdengar lirih tapi cukup keras untuk membuat kepala mereka menoleh. Raka tampak terkejut. Tari memutar tubuhnya perlahan dan tersenyum sinis. Oh, Nadia ya? Lama nggak ketemu. Katanya seperti tak bersalah. Aku menatap Raka, berharap ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya kekesalan. Ia berdiri kasar dan menarikku keluar. Apa-apaan sih kamu nyamperin ke sini? Kamu ngikutin aku. Aku cuma mau tahu, kamu kemana selama ini, kataku pelan. Kenapa sih kamu harus selalu lebay? Kamu tuh bikin malu. Nggak bisa lihat aku tenang sebentar? Aku lagi makan sama kolega bisnis. Apa salahnya? Kalau kolega bisnis, kenapa kamu suapi dia? Kenapa kalian pegang tangan? Suaraku pecah. Mas, aku ini istri kamu. Dan kamu istri yang nyebelin, potongnya. Kamu tuh nggak bisa bikin aku tenang di rumah.
Kamu kaku, dingin, terlalu sibuk. Aku capek, Nat. Aku ingin membalas. Ingin berteriak. Tapi suara dalam hatiku terlalu kencang memekakan. Aku hanya diam, lalu melangkah mundur dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. 2 hari kemudian, aku mendapat undangan arisan keluarga dari mertua. Sejujurnya aku masih syok dan tak ingin bertemu siapapun. Tapi aku datang, demi menjaga nama baik. Saat tiba di rumah besar keluarga Raka, aku mematung. Tari ada di sana. Duduk manis di antara ipar-iparku. Bahkan mengenakan dress yang dulu pernah kubelikan untuk ulang tahun mertuaku. Ia menyapa dengan santai, seolah memang bagian dari keluarga ini. Mertuaku hanya menatapku dari ujung mata. Wajahnya datar, bahkan terlihat sedikit kecewa. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan, "Apa kabar?" Saat semua duduk mengobrol, aku menjadi bahan pembicaraan. Tanpa sadar, mereka mempermalukanku secara halus. Nadia itu kerja terus, ya? Tanya iparku. Makanya, jangan heran kalau laki-laki mulai cari kehangatan di luar. Tari terkikik. Ada laki-laki yang cuma butuh teman ngobrol yang bisa bikin tenang. Aku mencoba menahan air mata. Tapi ketika mertuaku sendiri berkata, kalau perempuan nggak bisa ngurus suami, ya jangan salahin suaminya kalau cari yang lebih bisa ngerti. Aku seperti disayat. Aku berdiri. Tapi Raka justru masuk ke ruangan dan menghampiri Tari. Tanpa rasa bersalah, ia duduk di sebelahnya. Aku capek dari proyek bareng Tari. Tapi semua lancar, katanya dengan senyum ke arah ibunya. Tari menyender manja ke pundak Raka. Tak seorang pun menghentikannya. Aku hanya diam, tapi dalam hati aku pecah. Saat itulah aku sadar, aku sendirian. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga keluarga yang harusnya menjadi pelindung. Hari-hari setelah itu berubah menjadi gelap. Raka mencabut semua kartu aksesku ke kantor pusat usaha. Rekening bersama dibekukan. Aku tak diberi uang belanja, tak diizinkan menyentuh properti manapun. Ia bilang semua sudah atas nama dia. Setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Kamu nggak usah ikut campur urusan kerjaan. Fokus aja di rumah. Tapi bagaimana aku bisa fokus di rumah kalau rumah itu sendiri tak lagi memberiku tempat? Aku merasa hampa. Tak diinginkan. Tak dihargai. Tapi, aku masih bodoh. Aku masih menunggu. Masih berharap suatu pagi, Raka bangun dan melihatku sebagai istri yang dulu dia cintai. Aku masih menyimpan harapan kecil. Meski tahu cinta itu sudah ditanam di tanah yang tak lagi subur. Tapi harapan seperti itu, pada akhirnya, hanya akan membunuhku perlahan. Siang itu matahari terasa begitu panas, padahal awan mendung menggantung di langit. Udara pun terasa berat, seperti menyesakkan dada. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis biru muda yang sudah lama tak kupakai. Aku sempat ragu untuk datang. Undangan itu datang dari mertuaku. Katanya, acara makan malam keluarga besar. Raka yang menyerahkan undangannya dengan dingin, hanya melempar kertas itu ke meja makan tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi entah mengapa, aku tetap bersiap. Masih ada sedikit suara dalam diriku yang berharap, mungkin ini cara mereka memperbaiki keadaan. Aku bahkan menata rambutku lebih rapi dari biasanya, membubuhkan sedikit bedak dan lipstik tipis, meskipun di dalam hati aku sangat tahu. Aku sedang bersiap untuk sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang membahagiakan. Rumah keluarga Raka megah dan ramai seperti biasa. Deretan mobil mewah terparkir di halaman. Aku berjalan masuk dengan langkah ragu. Suasana begitu meriah. Tawa dan obrolan menggema dari dalam ruang utama. Aku menatap jam tanganku. Aku tidak terlambat. Tapi begitu masuk, tak ada satupun yang menyapaku hangat. Beberapa orang bahkan hanya melirik sekilas lalu kembali berbicara, seolah aku tidak pernah hadir dalam keluarga ini. Yang paling membuat perutku mual adalah ketika kulihat Tari, berdiri di dekat mertuaku, mengenakan kebaya modern warna marun, rambutnya ditata elegan, dan senyumnya terlalu lebar. Dia menyapaku seolah kami dua sahabat lama yang bertemu kembali. Nadia akhirnya datang juga. Suaranya dibuat manis, tapi matanya bicara lain. Aku hanya mengangguk kecil. Tidak ada kata yang bisa kuucapkan. Raka muncul beberapa menit kemudian.
Ia mengenakan kemeja putih bersih, wangi parfumnya menusuk hidungku. Parfum yang dulu hanya dipakainya untukku. Tapi kini, dia berjalan langsung ke arah Tari, menggandeng lengannya, dan tidak menoleh sedikit pun padaku. Hatiku mencelos. Semua orang melihat. Tapi tak ada satupun yang bertanya mengapa istrinya berdiri sendiri, sementara suaminya menggandeng perempuan lain. Acara makan malam dimulai. Keluarga besar duduk mengelilingi meja panjang. Raka dan Tari duduk berdampingan di sisi depan. Sementara aku duduk sendirian di ujung meja, persis di sebelah sepupu iparku yang bahkan tak kukenal. Mertua memulai dengan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyebut Raka sebagai kebanggaan keluarga, lalu melirik ke arah Tari sambil tersenyum. Dan terima kasih untuk Tari, yang sudah banyak membantu di proyek terakhir. Kami merasa seperti dapat menantu kedua yang begitu pengertian. Kata-kata itu menghujam seperti anak panah ke jantungku. Aku mencoba menahan tangis. Tapi air mataku jatuh begitu saja saat mendengar tawa Tari diikuti bisik-bisik dari ipar-iparku. Aku mencoba berdiri. Ingin pergi. Tapi Raka lebih dulu berdiri dan menatapku tajam. Nadia, kamu bisa duduk aja enggak? Jangan bikin drama. Suaranya meninggi, membuat semua orang langsung menoleh. Aku masih berdiri, terkejut. Aku enggak bikin drama. Aku cuma... Udah cukup, teriaknya. Lalu ia berjalan cepat ke arahku, menghampiri dengan wajah merah padam. Nadia ini istri yang gak tahu diri, katanya di depan semua orang. Kamu itu gak bisa ngerti aku. Kamu cuma bisa nuntut, curiga, dan bikin masalah. Kamu gak pernah ngerti tekanan aku di luar. Aku terguncang. Mas, tolong jangan begini. Dan sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat itu, tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Semua suara di ruangan seketika senyap. Aku terhuyung ke belakang, terjatuh. Wajahku perih, telingaku berdenging. Dunia seolah berhenti berputar. Tapi yang lebih menyakitkan bukan tamparan itu. Yang menyakitkan adalah tawa Tari yang renyah saat melihatku terjatuh, dan diamnya keluarga Raka. Tak satu pun dari mereka bangkit membelaku. Tak ada yang berkata, cukup, atau jangan pukul istrimu. Mertua bahkan berkata pelan, itulah akibatnya kalau perempuan terlalu sibuk kerja dan lupa ngurus suami. Aku ingin berteriak, ingin menjerit. Tapi tubuhku tak sanggup bergerak. Aku hanya duduk di lantai dingin, memegangi pipiku, menatap satu persatu wajah mereka. Wajah orang-orang yang dulu kusayangi, tapi malam itu, mereka semua memutuskan untuk membiarkan aku dihancurkan. Aku bangkit perlahan. Menghapus air mata. Menatap Raka dalam-dalam. Dalam hati, aku tidak menangis lagi. Tidak. Hatiku justru tiba-tiba terasa sangat dingin dan tenang. Malam itu, aku tidak berkata banyak. Aku hanya meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Tapi di dalam hatiku, aku bersumpah. Sumpah yang tidak pernah sebelumnya lahir dalam hidupku. Aku akan bangkit. Aku akan ambil kembali semua yang pernah kuperjuangkan. Aku akan buat mereka tahu bahwa perempuan yang mereka injak hari ini akan jadi perempuan yang mereka tak sanggup tatap suatu hari nanti. Angin malam menyusup masuk lewat celah jendela kamar, membawa hawa dingin yang tak seberapa, namun cukup membuat tubuhku menggigil. Bukan karena suhu udara, tapi karena isi kepalaku penuh dengan luka-luka lama yang mendadak menyeruak, seolah tak sabar ingin menunjukkan bahwa aku tak pernah benar-benar bahagia. Aku duduk di depan meja rias, menatap pantulan diriku sendiri di cermin. Wajahku pucat, mata sembab, dan pipi kiriku masih memar-samar akibat tamparan Raka tempo hari. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tak menangis karena luka itu. Malam ini aku marah. Dan amarah itu datang bersama tumpukan dokumen dan berkas lama yang kutemukan saat membereskan lemari tua di kamar kerja. Map lusuh berwarna hijau tua yang dulu kusimpan rapi tanpa pernah kubuka kembali setelah usaha Raka mulai berkembang. Tapi malam ini, entah dorongan dari mana, aku membuka semuanya satu persatu. Kertas-kertas itu berbicara. Surat perjanjian hutang piutang awal saat aku meminjam uang dari rekan kantorku untuk membeli mobil pertama Raka. Bukti transfer puluhan juta rupiah dari rekening pribadiku ke rekening usaha yang waktu itu masih atas namaku. Sertifikat tanah tempat kantor pertama Raka berdiri, semua masih tertulis dengan jelas.
Nadia Aulia Putri sebagai pemilik sah. Aku terdiam lama. Setiap lembar kertas yang kubaca membuat dadaku makin berat, nafas makin pendek. Aku ingat betul, saat Raka menganggur selama 1 tahun setelah kontraknya di perusahaan konstruksi tak diperpanjang. Aku yang menopang semua kebutuhan rumah. Bahkan cicilan sewa rumah kecil kami dulu, aku yang bayarkan. Tagihan listrik, air, makan sehari-hari, semuanya aku yang urus. Saat itu, aku hanya berpikir, ini suamiku. Tugas istrilah mendampingi suami di saat sulit. Bahkan ketika aku harus menjual perhiasan warisan almarhumah ibuku demi menambah modal usaha Raka, aku tak ragu. Aku percaya, Raka hanya butuh waktu. Dan ketika ia berkata, kalau nanti usaha ini jalan, aku janji semua akan kamu nikmati juga. Nat, aku percaya sepenuh hati. Tapi lihat apa yang kulakukan dengan kepercayaanku itu. Raka memang memenuhi janjinya. Hanya saja bukan untukku. Ia menikmati hasil kerja keras itu bersama Tari. Dengan perempuan yang datang di ujung perjalanan, saat semua sudah mapan, saat semua sudah berdiri kokoh. Sementara aku, perempuan yang membangunnya dari nol, ditinggalkan, dihina, dan dianggap sebagai beban. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan tangisan seorang perempuan lemah. Tangisan itu lebih mirip api. Panas, perih, dan menggelegak. Tangisan itu bukan lagi karena cinta, tapi karena harga diriku diinjak-injak terlalu lama. Selama ini, Raka selalu berkata bahwa semua yang kami miliki adalah miliknya. Rumah, mobil, proyek-proyek besar, kantor megah di tengah kota. Dia selalu mengklaim semuanya sebagai hasil jerih payahnya. Padahal, hampir seluruh surat-surat kepemilikan ada atas namaku. Nama Nadia Aulia Putri tertulis tegas di setiap legalitas properti. Karena dulu, Raka belum punya NPWP dan tidak memenuhi syarat kredit bank. Semua memakai dataku. Bahkan rekening bisnis utama pun memakai namaku sebagai pemilik utama dengan alasan sederhana. Biar cepat disetujui, Nat. Dan aku, bodohnya, mengiyakan semuanya, tanpa berpikir jauh ke depan. Tanganku mengepal. Aku berdiri, lalu berjalan ke lemari besi di pojok ruangan. Kutarik laci paling bawah, dan di sanalah folder-folder legalitas itu masih tersusun rapi. Aku menyentuh satu persatu. Sertifikat rumah, surat jual beli ruko, akta pendirian CV, sampai salinan tabungan deposito. Semua tercatat. Semuanya atas namaku. Malam itu, aku menelepon seseorang. Seorang kenalan lama, pengacara perempuan yang dulu pernah kubantu secara finansial saat dia kesulitan kuliah hukum. Namanya Mbak Laras. Suaranya masih ramah, meskipun terdengar heran karena aku menghubunginya larut malam. Larasku, aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara gemetar. Aku selalu ada buat kamu, Nat. Cerita aja pelan-pelan. Dan saat aku mulai bercerita, semua amarah yang kutahan selama ini tumpah seperti bendungan pecah. Suaraku bergetar, tapi tidak gentar. Aku ceritakan semua, dari usaha yang kubiayai, harta yang kugadaikan, sampai pengkhianatan Raka yang sekarang menggandeng perempuan lain sambil menginjak-injak harga diriku. Mbak Laras tak banyak tanya. Ia hanya berkata tegas, "Kamu nggak salah, Nat. Kamu cuma terlalu percaya. Tapi tenang, kamu pegang semua kendali sekarang. Dan aku akan pastikan, mereka tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa atas semua ini." Telepon itu mengakhiri malam panjangku dengan satu keputusan besar. Besok pagi, aku akan mulai mengumpulkan semua bukti. Aku akan buka semua rekening. Aku akan tarik semua hakku. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan istri lemah yang bisa ditinggalkan seenaknya. Hari ini aku menangis karena dikhianati. Tapi hari esok, mereka yang akan menangis karena meremehkanku. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menahan napas melihat langkah kakiku yang berbeda. Aku mengenakan blazer hitam, rambutku dikuncir rapi, dan wajahku tanpa riasan. Tak ada waktu untuk pura-pura kuat lewat make up. Aku tidak sedang menyembunyikan luka. Hari ini, aku datang bukan sebagai istri yang ingin memperbaiki rumah tangga, tapi sebagai perempuan yang sudah cukup disakiti, dan siap merebut kembali apa yang selama ini jadi haknya. Aku tiba di kantor hukum milik Laras pukul 8 pagi. Ia menyambutku dengan pelukan hangat dan mata yang berkaca-kaca. Laras tahu,
Kedatanganku kali ini bukan sekadar konsultasi hukum. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, yang sudah lama harusnya kulakukan. Kami duduk bersama tim akuntan yang sudah Laras siapkan. Aku membuka semua dokumen yang kubawa. Sertifikat rumah, bukti rekening, akta perusahaan, salinan kredit, hingga kontrak kerja sama usaha. Semuanya atas namaku. Semuanya berdiri dari keringat, pengorbanan, dan cinta yang dulu kupikir akan dibalas dengan setia. Tapi yang kuterima justru pengkhianatan. Mata Laras tajam membaca setiap dokumen. Tangannya cepat menandai halaman demi halaman. Kita bisa ambil semuanya kembali, Nat, tanpa melanggar satupun hukum, katanya mantap. 2 hari kemudian, aku menandatangani kuasa hukum dan kuasa finansial. Kami mulai dengan membekukan seluruh rekening bisnis yang menggunakan namaku. Laras menghubungi pihak bank, membawa semua bukti dokumen yang sah. Dan ketika proses selesai, aku hanya diam, memandangi surat pemblokiran itu dengan tangan yang bergetar. Aku bahkan tidak tahu rasa apa yang mendominasi saat itu. Marah? Lega? Atau hampa? Tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal mengambil kembali harga diriku yang telah diinjak-injak. Setelah rekening dibekukan, kami bergerak ke properti. Kantor pusat usaha Raka berdiri di atas tanah milikku. Aku masih ingat saat menandatangani akta pembelian itu 5 tahun lalu, di notaris kecil dekat stasiun. Hari itu aku begitu bahagia karena yakin usaha suamiku akan berkembang besar. Kini, akta yang sama menjadi jalanku untuk menarik semua yang pernah kutanamkan. Laras mengurus permohonan penyitaan sementara sambil menunggu proses gugatan cerai berjalan. Status hukumku sebagai pemilik membuat proses berjalan lebih mudah. Bahkan pengacara pihak notaris yang mengurus akta dulu memberi dukungan setelah melihat betapa lengkap dokumen yang kupegang. Tak berhenti sampai di situ. Aku menyewa satpam profesional untuk menjaga rumah kami. Rumah itu, berdasarkan dokumen resmi, masih atas namaku. Sore itu, aku mengganti semua kunci rumah. Saat Raka tidak ada, aku masuk ke dalam bersama petugas keamanan. Kutinggalkan hanya pakaian dan barang pribadinya. Semua barang mewah, jam tangan, laptop, bahkan motor sport kesayangannya, kumasukkan ke daftar aset sitaan. Bukan karena aku ingin merebut semuanya, tapi karena semuanya memang dulu kubeli. Aku berdiri lama di ruang tamu setelah semuanya selesai. Rumah itu kini hening. Tapi bukan hening yang menakutkan. Heningnya justru terasa seperti napas baru, seperti bisikan kecil yang berkata, "Kamu sudah cukup bertahan. Sekarang giliranmu untuk berdiri." 3 hari kemudian, Raka pulang. Dia meneleponku berkali-kali dari luar gerbang. Aku hanya melihat dari CCTV. Ia menendang-nendang pintu pagar, memaki-maki, berteriak menyebutku gila. Tapi aku tidak membalas. Petugas keamanan hanya menyodorkan satu surat dari pengacara. Isinya, rumah ini disegel dan dikosongkan oleh pemilik sah, atas kuasa pengadilan. Raka mematung. Mulutnya terbuka, wajahnya pucat. Keesokan harinya, ia datang ke kantor Laras, minta bicara. Tapi Laras menolaknya secara formal. Ia hanya mengatakan, Ibu Nadia sudah mengajukan gugatan cerai. Semua urusan hukum bisa diselesaikan lewat jalur resmi. Sidang pertama digelar 2 minggu kemudian. Raka datang dengan jas hitam dan senyum percaya diri. Di ruang tunggu pengadilan, ia mendekatiku, duduk di bangku sebelah. "Nat, kamu ngapain sih sejauh ini? Mau apa sih kamu? Mau bikin aku malu di depan publik? Kamu tuh cuma lagi labil, kan?" Aku menoleh perlahan, menatap matanya, mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi tak ada rasa di sana sekarang. Aku cuma mau ambil kembali apa yang pernah aku kasih. Sisanya, kamu bisa simpan buat perempuan itu, jawabku pelan, tenang, tapi tajam. Raka tertawa kecil. "Nat, kamu pikir kamu bisa terus hidup kayak gini? Kamu kira aku nggak bisa balikin semua ini? Kamu tuh cuma cewek emosional, yang pasti balik juga nanti." Aku berdiri, menatap hakim yang baru masuk ruang sidang. Kalau aku bisa bertahan selama ini karena cinta, maka sekarang aku akan bertahan karena harga diriku, kataku sebelum melangkah masuk. Dan di dalam sidang itu,
Untuk pertama kalinya aku melihat raut ketakutan Raka. Saat Laras mengangkat bukti-bukti kepemilikan aset, saat saksi keuangan menjelaskan bahwa seluruh rekening bisnis menggunakan data pribadiku, dan ketika pengadilan mulai mempertimbangkan penyitaan lanjutan. Wajah Raka mulai berkeringat. Sidang ditunda 2 minggu lagi untuk mediasi, tapi aku tahu, titik baliknya sudah datang. Hari-hari ke depan mungkin masih panjang, tapi satu hal pasti, aku sudah mengambil langkah pertama untuk keluar dari neraka yang kusebut rumah tangga. Dan kini, aku tahu, tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang akhirnya berhenti berharap, dan mulai melangkah dengan keberanian. Hari itu cuaca terik. Raka menginjak pedal gas dengan kesal, tangannya menggenggam kemudi dengan erat. Tari duduk di sebelahnya, mengenakan kacamata hitam dan wajah cemberut. Sejak pagi mereka bertengkar. Tari menolak menginap di hotel semalam, menuduh Raka terlalu pelit dan tak bisa memberikan kenyamanan seperti dulu. Aku capek, Mas. Dulu kamu bisa ngajak aku stay cation seminggu penuh. Sekarang mau bayar kamar hotel semalam aja ribut. Besok kita pulang ke rumah. Sudah cukup, aku juga capek, sahut Raka singkat, berusaha tenang. Dalam hatinya, ia lega. Ia pikir, setelah proses sidang berjalan lambat, rumah itu akan kembali aman untuk dimasukinya. Tapi begitu mobilnya berhenti di depan rumah mewah bercat abu muda itu, langkahnya terhenti. Pagar tertutup rapat. Tidak seperti biasanya. Lebih mencurigakan lagi, ada sebuah stiker besar merah bertuliskan, Perintah Pengosongan Sementara, dari pengadilan, disertai stempel resmi dan tanda tangan pengacara. Raka mematung. Nafasnya tercekat. Ia turun dari mobil, mengguncang pagar, tapi terkunci kuat dari dalam. Ia memanggil-manggil nama satpam lama, tapi tidak ada yang menjawab. Tari turun dari mobil dengan langkah cepat. Mas, ini maksudnya apa? Ini rumah kita, kan? Kita mau masuk dong. Raka mencabut ponselnya, menelepon pengacaranya. Tapi tak dijawab. Ia mencobanya lagi, dan lagi. Hingga akhirnya ia menerima pesan dari Laras, pengacara Nadia. Tuan Raka, sesuai keputusan sementara pengadilan, properti ini dalam status pengosongan. Pemilik sah adalah klien kami, Ibu Nadia Aulia Putri. Segala pelanggaran masuk paksa akan diproses secara hukum. Tari membacanya dari balik bahu Raka dan langsung meledak. Apa-apaan ini? Jadi kamu bohong ke aku selama ini? Rumah ini bukan atas nama kamu. Kok bisa? Kamu kan bilang semua ini milik kamu. Tari, tenang. Ini cuma sementara. Aku lagi proses hukum. Proses? Rumah segede ini bisa kamu proses? Jadi kamu dari kemarin bawa aku ke rumah yang bukan milikmu. Suara Tari meninggi. Beberapa tetangga mulai mengintip dari jendela. Raka kehilangan kata-kata. Matanya merah. Keringatnya mengalir di pelipis. Ia merasa dikhianati oleh sesuatu yang dulu ia anggap tak mungkin menyakiti, kekuasaan. Ia pikir ia kebal. Tapi ternyata hukum lebih berpihak pada kebenaran, bukan pada suara paling keras. Tari melangkah pergi kembali ke mobil, menghempaskan pintu keras-keras. Raka masih berdiri di depan pagar itu, mematung seperti patung usang di tengah panas matahari. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar buruk datang silih berganti. Manajer keuangan mengundurkan diri. Ia menyusul 2 pegawai lainnya yang lebih dulu resign. Tak ada gaji yang bisa ditransfer, karena seluruh akses dana dibekukan. Beberapa vendor menagih hutang proyek yang sudah berjalan tapi tak kunjung dibayar. Bahkan proyek yang sedang dibangun di Cibubur dihentikan sementara karena dana macet. Ponsel Raka tak berhenti berdering. Tapi kali ini bukan karena klien, melainkan para penagih. Tari mulai berubah. Ia yang dulunya selalu tersenyum manis, kini lebih sering mengeluh. Mas, kapan kita bisa pindah rumah? Aku capek numpang di apartemen kecil begini. Nggak nyaman. Aku harus facial, harus ke salon, harus ke Bali minggu depan. Kamu pikir aku bisa hidup kayak gini terus? Aku juga lagi stres. Tari, tolong jangan nambahin beban aku. Tari mendengus. Masalahnya bukan aku nambahin beban. Masalahnya kamu yang nggak bisa jaga semuanya. Aku udah buang nama baik aku buat kamu. Udah tinggalin banyak hal.
Sekarang aku diajak hidup kayak gini. Pertengkaran mereka jadi makanan sehari-hari. Bahkan sekadar makan malam pun bisa jadi ledakan emosi. Tari mulai tidur di kamar berbeda. Ia mulai sibuk dengan sosial medianya, pamer endorse dan kolaborasi dengan pria-pria lain. Raka tahu, kepercayaan itu perlahan menghilang. Yang lebih menyakitkan datang seminggu kemudian. Ibunya menelepon, menangis. Raka, kontrakan ibu ditagih sama pemiliknya. Dia bilang kamu belum transfer uang 3 bulan ini. Ibumu harus tinggal di mana, nak? Adiknya juga menelepon. Mas, tolong banget. Uang kuliahku belum dibayar. Aku bisa du semester ini. Paman dan bibinya yang biasa ikut menumpang hidup darinya kini ikut bersuara. Mereka mengirim pesan dengan nada menuduh. Gara-gara kamu, keluarga besar kita dipermalukan. Kamu itu kepala keluarga. Masa nggak bisa urus semua? Raka menghempaskan ponselnya ke sofa. Dunia terasa runtuh. Ia merasa telanjang. Selama ini, semua orang menepuk pundaknya saat ia berada di atas. Tapi kini, satu demi satu berpaling, menyalahkan, menuduh, bahkan mengutuk. Ia menatap meja di ruang tamu apartemen sempit itu. Kosong. Tak ada secangkir kopi hangat dari Nadia. Tak ada tawa kecil, tak ada ketenangan. Raka duduk diam di lantai, bersandar ke tembok. Air matanya menetes pelan, tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka mengerti, apa artinya kehilangan semua yang tidak pernah benar-benar ia hargai. 3 minggu setelah rumah itu dikosongkan secara resmi, nama Raka perlahan menghilang dari lingkaran bisnis tempat ia biasa dibicarakan. Rekan-rekan yang dulu berebut menyebutnya sebagai founder muda yang visioner, kini tak lagi mengangkat teleponnya. Kantornya di Jakarta Selatan kini tak ubahnya bangunan kosong dengan pintu digembok dan papan nama yang mulai mengelupas. Dan di tengah semua kekacauan itu, Tari, perempuan yang dulu begitu manis memeluk lengannya di depan umum, hilang tanpa jejak. Pagi itu, Raka pulang dari meminjam uang kepada seorang kenalan lama. Wajahnya kusut, rambutnya tak lagi tersisir rapi, kemejanya lecek. Ia membawa plastik berisi nasi bungkus murah dan beberapa obat mak dari apotik. Apartemen kecil yang mereka sewa dengan sisa saldo di kartu kredit kini sepi. Tari tak ada. Kamar berantakan. Lemari terbuka. Tas-tas mewahnya hilang. Laci tempat mereka menyimpan sisa tabungan tunai juga kosong. Bahkan laptop kerja Raka tak ada di tempatnya. Ia duduk di pinggir ranjang, wajahnya pucat. Di atas meja, secarik kertas terlipat rapi. Tulisannya pendek. Aku capek, Mas. Aku nggak sanggup hidup kayak gini. Aku cuma pengen hidup bahagia, bukan susah-susah. Jangan cari aku. Semua ini pilihan kamu sendiri. Raka hanya terdiam. Tak ada teriakan. Tak ada emosi. Hanya diam. Tangannya menggenggam surat itu erat-erat, seperti tak ingin ada angin yang menyentuhnya. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar sendiri. Seminggu kemudian, ia tinggal di rumah adiknya, karena apartemen itu juga tak mampu dibayar. Tapi tak lama, masalah datang dari segala arah. Anak adiknya sakit, biaya listrik menunggak, dan Raka hanya bisa menatap semua tanpa daya. Ia tak punya uang, tak punya pekerjaan. Reputasinya hancur. Nama baiknya tercoreng. Suatu malam, setelah adiknya menolak permintaannya meminjam uang lagi, pecahlah konflik. Mas, maaf, tapi Mas nggak bisa terus di sini. Aku juga punya keluarga. Mas malah nambah beban. Tiap hari utang datang, nelponin Mas ke rumah. Raka hanya menunduk, tak membantah. Ia tahu, ia bahkan tak layak marah. Malam itu, ia keluar dengan tas ransel lusuh berisi pakaian seadanya. Tak tahu kemana harus pergi. Tak ada yang membukakan pintu lagi untuknya. Ia berjalan menyusuri jalanan kecil, hingga akhirnya duduk di bawah halte tua di pinggir jalan. Dan disitulah ia tertidur, bersandar pada tiang besi yang dingin, dengan tubuh menggigil dan wajah yang sulit dikenali dari kejayaannya dulu. Sementara itu, jauh di seberang kota, Nadia berdiri di balkon rumah barunya. Rumah kecil tapi hangat, miliknya sendiri, yang ia beli tanpa embel-embel dari siapapun. Ia menyeduh teh hangat,
dan duduk membaca berita di ponsel. Sebuah portal bisnis memberitakan, founder PT Raka Mandiri dinyatakan pilot, harta pribadi disita, nama hilang dari daftar pemilik saham. Nadia hanya membaca sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke langit. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Hatinya sunyi, tapi bukan kosong. Hanya tenang. Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Laras yang membukakan, karena Nadia sedang merapikan bunga di belakang rumah. "Bu Nadia," kata suara itu pelan, tersendat. Saya minta maaf." Nadia berjalan ke depan, dan menemukan Ibu Raka, mertuanya dulu, berdiri dengan mata sembab dan tubuh yang lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Di belakangnya, adik Raka ikut berdiri, canggung, dengan wajah menunduk. "Bu, tolong Raka, Bu. Dia sekarang gak punya siapa-siapa. Saya tahu dulu saya banyak menyakiti. Tapi sekarang saya mohon." Suara sang ibu pecah. "Saya cuma ingin anak saya hidup layak. Itu saja. Saya sudah tua. Gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Laras hendak bicara, tapi Nadia mengangkat tangan, meminta diam. Nadia menatap lama wanita tua itu. Di matanya, tak ada kebencian lagi. Tapi juga tak ada belas kasihan yang mudah. Ia hanya menjawab dengan suara pelan dan datar. "Saya sudah memaafkan semuanya, Bu. Tapi itu bukan berarti saya akan membiarkan orang yang pernah menghancurkan hidup saya kembali masuk ke dalamnya." Ia menatap mata Ibu Raka dalam-dalam, lalu menambahkan, "Tuhan sudah menjawab semuanya. Tanpa saya harus menyentuh mereka. Tanpa saya harus marah-marah. Tanpa saya harus jadi perempuan yang kasar. Karena saya percaya, yang berbuat akan menuai." Mata Ibu Raka memerah, tapi ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk dalam-dalam, lalu perlahan melangkah mundur dan pergi bersama anak bungsunya. Ketika mereka sudah pergi, Laras menoleh ke Nadia. "Kamu yakin gak menuntut balik? Ganti rugi? Atau setidaknya menekan lebih jauh?" Nadia tersenyum kecil. "Enggak, Ras. Aku enggak butuh uang mereka. Aku cuma butuh hidupku kembali. Dan sekarang aku sudah punya itu." Langit di atas rumah kecil itu perlahan cerah. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa bebas. Pagi di Bandung selalu terasa lebih lembut dari pagi-pagi di Jakarta yang pernah menguras hidup Nadia. Udara sejuk mengelus kulit wajahnya, dan matahari menyembul perlahan dari balik pegunungan seolah menyapa. "Kamu selamat. Kamu sudah sampai." Nadia sedang duduk di teras rumah barunya. Sebuah rumah mungil bernuansa putih dan coklat kayu dengan halaman kecil penuh bunga matahari dan lavender. Di sampingnya, secangkir teh hangat mengepul perlahan. Ia mengenakan kemeja longgar dan celana linen, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi tampak bersinar lebih dari sebelumnya. Ada damai di sorot matanya. Damai yang tak lahir dari harta atau pembalasan, tapi dari penerimaan dan penyembuhan panjang. Hampir setahun berlalu sejak ia meninggalkan semua luka lama itu. Sejak hari pengadilan terakhir yang mengakhiri statusnya sebagai istri Raka, hidup Nadia berputar ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Awalnya berat, sangat berat, tapi lambat laun, ia mulai menyusun kembali hidupnya dari puing-puing yang dulu ia kira takkan mungkin tersusun utuh. Usaha kecilnya dimulai dari hal sederhana. Menjual lilin aromaterapi yang dulu ia racik sendiri di rumah sebagai pelarian dari stres. Ia mengunggah produknya di media sosial, dan tak disangka, tanggapan pasar begitu baik. Ia kemudian menambah varian, sabun herbal, minyak pijat relaksasi, sampai produk perawatan tubuh alami. Ia menamai bisnisnya, Merasa, sebuah permainan kata dari merasa dan rasa yang berarti tempat untuk kembali merasa layak, lembut, dan sembuh. Produk itu bukan sekadar barang dagangan. Ia menjadi jembatan untuk Nadia menyapa banyak hati yang patah. Ia mulai menerima pesan-pesan dari perempuan yang mengalami hal serupa. Ada yang dikekang, dikhianati, dipukul, ditinggalkan. Ada yang memendam luka bertahun-tahun tanpa pernah tahu cara keluar. Dan dari percakapan-percakapan itu, lahirlah sebuah komunitas kecil bernama Perempuan Penuh Luka, tapi Tidak Kalah. Awalnya hanya 5 orang yang ikut di pertemuan pertama. Mereka berkumpul di ruang tamu Nadia,
saling bercerita dengan suara gemetar dan air mata tak terbendung. Tapi pertemuan kedua, jumlahnya sudah 10. Pertemuan ketiga, 20. Kini, Nadia rutin mengisi workshop, mengundang psikolog, pengacara, bahkan mantan korban yang kini menjadi penyintas. Bukan hanya Nadia yang berubah. Dunia di sekelilingnya pun perlahan ikut sembuh. Suatu sore, usai sesi sharing, Nadia sedang membereskan gelas teh sisa pertemuan. Seorang pria masuk ke halaman dengan langkah ragu. Namanya Arfan. Ia pengusaha galeri seni yang kebetulan menjadi donatur untuk salah satu acara komunitas Nadia. Wajah Arfan tenang, penuh kesabaran. Ia bicara dengan nada rendah, penuh respek. Tidak pernah memaksakan kedekatan. Tidak pernah mencoba menerobos tembok yang Nadia masih bangun di sekeliling hatinya. Arfan membawa lukisan yang ia titipkan untuk dilelang di acara amal mereka. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan yang duduk di tepi tebing, dengan mata tertutup, tapi dari dadanya tumbuh bunga-bunga liar yang mengalir ke langit. "Ini kamu, Nat," katanya pelan. "Bunga-bunga itu bukan dari orang lain. Mereka tumbuh dari kamu sendiri. Dari luka-luka yang sudah kamu rawat baik-baik." Nadia menunduk. Hatinya bergetar. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. "Terima kasih, Arfan," katanya lembut. "Tapi untuk sekarang, aku belum ingin menumbuhkan bunga di hati orang lain dulu. Aku masih ingin menjaga taman kecil di hatiku sendiri. Taman yang baru tumbuh kembali." Arfan mengangguk, tidak kecewa. Ia tahu, perempuan sekuat itu pantas menentukan waktunya sendiri. Malam itu, saat semua tamu sudah pulang, Nadia berdiri di depan cermin. Ia menyisir rambutnya perlahan, menatap matanya sendiri. Tak ada lagi ketakutan di sana. Tak ada lagi suara-suara dari masa lalu yang menyuruhnya cukup sampai sini. Diam, sabar, jangan melawan. Kini ia tahu bahwa perempuan tidak diciptakan untuk bertahan dalam luka, tapi untuk tumbuh darinya. Untuk sembuh. Untuk bangkit. Untuk bersinar dengan caranya sendiri. Dan ia tak perlu menjadi milik siapa-siapa untuk merasa utuh. Karena malam ini, Nadia mencintai satu orang yang paling layak dicintai dalam hidupnya, dirinya sendiri. Hari itu, langit mendung, awan menggantung rendah seperti menyimpan tangis yang tertahan. Nadia duduk di ruang tamu kecil rumahnya, secangkir kopi hitam di tangan, televisi menyala pelan di depan. Ia tidak benar-benar menonton, hanya membiarkan suara latar menemani pagi yang hening. Tapi matanya tiba-tiba terpaku saat sebuah berita kriminal lokal muncul di layar. Seorang pria parubaya ditangkap warga setelah ketahuan mencuri makanan dari sebuah warung makan di kawasan Cicahem. Pelaku sempat tertangkap kamera CCTV sedang mengambil beberapa bungkus nasi dan roti dari meja penjual. Ia kini diamankan di pos ronda sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Gambar buram dari rekaman CCTV ditampilkan. Sosok kurus, rambut awut-awutan, jaket kumal. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Tapi Nadia tahu siapa dia. Raka. Pria yang dulu berdiri gagah dengan jas dan dasi, yang dulu membentaknya di hadapan banyak orang, yang dulu merasa dunia ada dalam genggamannya. Kini tertangkap kamera, menggigil, menunduk, dan tertangkap karena mencuri sekadar untuk makan. Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar itu lama. Napasnya pelan, matanya tak berkedip. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak pula tangisan. Yang ada hanya satu bisikan dalam hati. "Kamu yang membunuh dirimu sendiri, bukan aku." Ia tahu, ini bukan tentang karma yang ia doakan atau rencana balas dendam yang berhasil. Ini murni jalan hidup yang diukir oleh kesalahan demi kesalahan yang tidak pernah mau ia perbaiki dulu. Semua yang ditabur, pada akhirnya akan tumbuh dan dituai. Kabar lain menyusul. Keluarga Raka tidak datang menjenguk. Ibunya kini tinggal di kampung, bergantung pada tetangga yang baik hati. Adiknya tak lagi mau dihubungi, memilih untuk hidup tanpa bayang-bayang saudara yang hanya membawa beban. Dan Tari, hilang entah kemana. Tak ada kabar. Tak ada jejak. Ia seperti tak pernah ada. Nadia mematikan televisi. Ia berdiri pelan, menyingkap tirai jendela, menatap halaman kecil rumahnya. Tanaman-tanaman yang ia rawat dengan sabar tumbuh subur. Lavender mulai berbunga.
Burung gereja berkicau di dahan. Dan di langit timur, mentari perlahan naik, menyinari dunia yang masih basah oleh embun. Ia membuka pintu rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia menatap langit, cahaya keemasan menyinari wajahnya. Hatinya tenang. Bukan karena musuhnya tumbang, tapi karena ia tidak lagi membawa beban apapun dalam dirinya. Beban sakit hati, dendam, pengkhianatan, semuanya sudah ia kubur dengan doa dan perjuangan panjang. Kini ia berdiri sebagai perempuan yang utuh. Bukan karena pria, bukan karena kekayaan, tapi karena ia mengenali dirinya sendiri. Ia tahu batasnya. Ia tahu nilainya. Dan ia memilih untuk mencintai dirinya terlebih dulu, tanpa tergantung pada siapapun. Langkahnya ringan. Ia berjalan ke arah taman komunitas kecilnya, tempat ia akan bertemu puluhan perempuan lain yang hari ini butuh dipeluk oleh kekuatan. Nadia tahu, tidak semua bisa diselamatkan, tapi cukup satu saja yang bisa disadarkan, maka hidupnya punya arti. Dan sebelum ia benar-benar melangkah pergi, ia berbisik dalam hati, bukan untuk Raka, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Terima kasih, sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat. Langit terbuka perlahan, sinar matahari menembus celah awan. Hari baru telah tiba. Jangan pernah meremehkan kesabaran seorang wanita, apalagi menyakiti hatinya dengan pengkhianatan dan kekerasan. Di balik air mata yang jatuh diam-diam, ada kekuatan yang bisa menghancurkan dan membangkitkan kembali harga dirinya. Karma itu nyata. Tapi yang lebih kuat dari dendam adalah keputusan untuk bangkit, meninggalkan, dan mencintai diri sendiri.